Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hildayanti STP, peserta Latsar CPNS dari Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Dalam tugas Latsar CPNS tentang penerapan Smart ASN sesuai bidang tugas di instansi tempat saya bekerja dengan tema Aku Smart ASN, Instansi dan Bidang Tugasku. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan birokrasinya. Untuk mewujudkan terciptanya pegawai yang Smart ASN, ada nilai-nilai yang harus diterapkan, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Saya merupakan penyuluh pertanian lapangan ahli pertama yang ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bambang, di bawah naungan bidang penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa yang dikomandoi oleh Bapak Menton SPMSI yang menjabat sebagai Kepala Dinas dan Bapak Adnan SPMP sebagai Kepala Bidang Penyuluhan dan Bapak Tapi sebagai Koordinator Penyuluh tingkat Kabupaten. Kantor Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat. Selain itu, Dinas Pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain, seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutuskan kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga menyalurkan bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Terwujudnya pertanian yang maju, produktif, dan tangguh sebagai pilar utama pembangunan ekonomi merupakan visi dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mamasa. Adapun misinya yaitu membina dan mengembangkan komoditas pertanian atau perkebunan yang potensial, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan dan teknologi pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, baik aparat, petani, dan pelaku usaha, meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bambang adalah institusi pertanian yang merupakan penunjang penyelenggara terdepan di tingkat lapangan di kecamatan yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. BPP Kecamatan Bambang memiliki wilayah binaan sebanyak 20 desa yang terdiri dari 20 wilayah kerja penyuluh pertanian yang saat ini membina 175 kelompok tani yang beralamatkan di Rantai Palado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Dalam kegiatan operasional di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bambang, terdiri dari 2 orang pegawai administrasi dan 15 orang penyuluh pertanian lapangan yang dikoordinir oleh Bapak Yakub SP. Adapun peran Balai Penyuluh Pertanian dan penyuluh dalam kegiatan penyuluhan yaitu sebagai penyusun program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, penyedia sarana informasi pertanian, melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan sebagai tempat untuk mengembangkan kelembagaan petani, sebagai tempat pertemuan bagi petani dan penyuluh,
menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Sedangkan tugas penyuluh pertanian yaitu mengidentifikasi potensi wilayah, merekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, merekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluh pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian, melakukan diseminasi informasi pertanian, teknis, sosial, ekonomi sesuai kebutuhan, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kelas kemampuan kelompok tani, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan gabung tani, dan yang terakhir, menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis penyuluh pertanian. Dalam memberikan pelayanan penyuluhan, berikut merupakan standar layanan yang perlu dipenuhi sebagai penyuluh, yaitu mengutamakan sikap ramah dalam melayani dan memahami kebutuhan petani, meningkatkan kompetensi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, berusaha meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas pertanian, beradaptasi dengan berbagai macam kondisi petani. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Setiap aparatur sipil negara dituntut untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Smart ASN disiapkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia semakin kompleks. Smart ASN merupakan sebuah langkah strategis untuk mempersiapkan dan mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki talenta digital melalui literasi digital. Kami penyuluh pertanian lapangan merupakan aparatur negara yang menjadi garda terdepan dalam rangka menyukseskan program pembangunan di bidang pertanian. Kami senantiasa dituntut untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan perkembangan teknologi dan mampu mentransfer informasi teknologi di dalam tugas kami sebagai penyuluh pertanian lapangan, yakni pada tugas pengawalan, pendampingan, pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Kementerian Pertanian telah menerapkan gerakan Komando Strategis Pembangunan, yaitu Gerakan Pembaharuan Pembangunan Pertanian Nasional, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi penyuluh. Dalam penyempurnaan aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian, dalam mewujudkan Smart ASN, dapat dilakukan dengan cara konsisten dalam belajar untuk menerapkan aplikasi pendukung layanan seperti sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian elektronik, rencana definitif kebutuhan kelompok, dan e-reporting poligon lahan berbasis kawasan. Demikian pembahasan tentang aku, Smart ASN, instansi, dan bidang tugasku. Terima kasih.